Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutawadia Majid, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kolaka Utara. Video ini adalah aksi nyata dari modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan, semoga dapat menginspirasi guru-guru hebat lainnya, terutama Bapak Ibu calon guru penggerak. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin serta dapat saya lakukan sendiri dari sekarang sesuai dengan rencana yang saya tuliskan dengan refleksi 4P pada bagian koneksi antar materi. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik secara berkala untuk mengetahui kebutuhan dan perkembangan belajar setiap murid. Saya melakukan asesmen diagnostik di awal tahun ajaran, awal semester, dan awal tujuan pembelajaran. Saya merasa senang karena dapat mengetahui kebutuhan dan perkembangan belajar setiap murid dengan lebih baik. Hal ini membantu saya dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu murid. Ada berbagai metode asesmen diagnostik yang dapat digunakan, seperti tes, observasi, dan wawancara. Saya memilih metode yang sesuai dengan tujuan asesmen dan karakteristik murid saya. Aktivitas kedua yaitu membuat kesepakatan kelas bersama murid untuk mengembangkan nilai-nilai karakter yang baik. Ada banyak nilai karakter penting yang perlu kita kembangkan bersama, seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan kerjasama. Nilai-nilai ini dapat kita biasakan dalam keseharian, salah satunya melalui kesepakatan kelas. Misalnya dengan selalu memberi salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kita telah menanamkan nilai sopan santun dan menumbuhkan jiwa spiritual murid. Saya sangat senang melihat antusiasme dan partisipasi aktif dari seluruh murid dalam proses pembuatan kesepakatan kelas. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa memiliki terhadap kelas dan berkomitmen untuk belajar dengan baik. Aktivitas ketiga yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran holistik dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman murid. Untuk menciptakan pembelajaran yang holistik dan sesuai dengan perkembangan murid, saya menerapkan berbagai metode pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi dan keaktifan belajar murid. Selain itu, saya juga mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar materi lebih menarik dan relevan bagi murid. Untuk memastikan pembelajaran bermakna, saya mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata murid melalui pembelajaran kontekstual. Sepanjang proses ini, saya menyadari betapa pentingnya pembelajaran holistik untuk mengembangkan seluruh aspek potensi siswa, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Namun, yang tak kalah penting adalah menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik unik setiap siswa dan tuntutan zaman. Saya merasa terpenuhi karena dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang holistik dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman murid. Hal ini membantu murid belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Aktivitas keempat yaitu melaksanakan penilaian autentik. Saya melakukan metode penilaian autentik yang sesuai dengan tujuan penilaian dan karakteristik murid saya. Misalnya presentasi, observasi, dan proyek. Melaksanakan penilaian autentik membuat saya termotivasi untuk mencari cara-cara baru dan kreatif dalam menilai kemampuan dan perkembangan belajar murid. Hal ini membantu saya dalam memberikan feedback yang tepat dan membantu murid belajar dengan lebih baik. Aktivitas kelima yaitu dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada murid yang mengalami kesulitan belajar. Untuk membantu murid yang mengalami kesulitan belajar, saya memulai dengan pendekatan individual untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, saya juga memperhatikan aspek emosional dan sosial murid dan melibatkan orang tua dalam proses pendekatan. Sepanjang proses ini, saya merasa sangat bersyukur dapat memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki latar belakang dan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga dukungan dari seorang guru dapat menjadi faktor penentu keberhasilan mereka dalam belajar. Aktivitas keenam yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya berkolaborasi dengan rekan guru baik dalam satu mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran, termasuk dalam proyek P5, dan telah memberikan saya pengalaman yang sangat berharga. Semangat dan ide-ide inovatif dari rekan-rekan guru selalu menginspirasi saya untuk terus berkembang. Melalui kolaborasi, saya semakin memahami betapa pentingnya kerjasama tim, komunikasi yang efektif, dan saling menghargai perbedaan. Saya percaya bahwa dengan bersatu kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan inspiratif bagi murid-murid kita, serta mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Aktivitas ketujuh yaitu mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai pendidik.
Untuk terus meningkatkan kompetensi sebagai pendidik, saya secara aktif mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan diri. Saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai seorang guru. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan pedagogik saya, tapi juga membuka peluang untuk membuka jaringan profesional yang lebih luas. Selain itu, pelatihan juga membantu saya mengasah keterampilan komunikasi, meningkatkan kemampuan kolaborasi, dan membiasakan diri dengan manajemen waktu yang efektif. Semua pengalaman ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya berikan kepada murid. Nah, aktivitas terakhir yaitu rutin melakukan refleksi diri baik dari siswa maupun rekan sejawat untuk evaluasi aktivitas. Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pembelajaran, saya secara rutin melakukan refleksi, baik melalui observasi kelas, umpan balik dari murid, maupun diskusi dengan rekan sejawat. Saya berupaya untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Proses refleksi tidak hanya membantu saya dalam menyempurnakan praktik mengajar, tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri karena dapat melihat perkembangan murid dan hasil dari upaya yang telah saya lakukan. Refleksi juga mengajarkan saya pentingnya fleksibilitas dalam pembelajaran karena setiap kelas memiliki dinamika yang berbeda. Perjalanan ini tidak hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang belajar. Setiap hari saya belajar hal-hal baru dari murid-murid saya. Melalui berbagai kegiatan, saya menyadari pentingnya fleksibilitas, kreativitas, dan empati dalam mendidik. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya. Sekian aksi nyata dari modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.